Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar program linier materi matematika wajib kelas 11 semester 1. Untuk lebih jelasnya, saya gambarkan peta konsep sebagai berikut. Yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yang pertama yaitu pertidaksamaan linier dua variabel. Yang ini akan mencakup dua hal. Yang pertama yaitu menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Yang kedua, menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaiannya. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu per satu. Pada kesempatan ini kita akan belajar program linier. Materi yang kita bahas yang pertama yaitu pertidaksamaan linier dua variabel. Di dalam pertidaksamaan ini kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Menentukan daerah penyelesaian itu bisa dengan cara mencari titik uji. Akan tetapi di sini saya tidak menggunakan titik uji, akan menggunakan teori dengan cara saya gambarkan garis-garis bentuknya yang seperti ini. Teorinya seperti ini. Ini kita ibaratkan tangan kanan kita, ini tangan kiri kita. Nah, untuk bentuk garis yang pertama, kita posisikan tangan seperti ini. Garis ini sebagai pembatas. Nah, ternyata ini merupakan daerah yang berada di sebelah kiri tangan kita. Berarti ini yang kiri. Terus yang ini berada di sebelah kanan. Untuk bentuk garis yang kedua, kita posisikan tangan kita seperti ini. Nah, seperti ini posisinya. Jangan dibalik seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ternyata yang ini berada di sebelah kanan. Ini sebelah kanan. Ini yang sebelah kiri. Terus untuk bentuk garis lurus seperti ini sudah jelas ya. Ini merupakan daerah yang atas, ini yang bawah. Terus untuk bentuk garis yang tegak, ini sudah jelas juga posisinya. Ini berada di sebelah kiri, ini sebelah kanan. Terus maksudnya apa? Kok ada kiri, terus ada kanan, ada atas, ada bawah? Itu maksudnya apa? Ini di dalam pertidaksamaan itu kan ada tanda bisa tanda yang pertama yaitu lebih besar sama dengan. Ketika tanda lebih besar sama dengan, nanti DP atau daerah penyelesaian itu berada di sebelah kanan atau atas. Gitu. Terus untuk tanda kurang dari sama dengan, nanti DP itu atau daerah penyelesaian berada di sebelah kiri atau bawah. Akan tetapi perlu diingat, teori ini berlaku jika syaratnya itu syarat X harus positif. Itu harus diingat, X-nya harus positif. Maksudnya apa kok X positif? Gini, di dalam pertidaksamaan kan bentuknya itu AX plus BY, bisa tandanya lebih besar sama dengan, bisa kurang dari sama dengan. Ini kan lebih besar sama dengan C. Nah, maksudnya di sini nilai A-nya itu nanti harus positif atau nilai X-nya itu harus positif. Bagaimana kalau nanti itu nilai X-nya negatif? Kita kalikan negatif 1 biar X-nya jadi positif. Ini saya tulis di bawah ya. Dikali negatif 1 supaya nanti hasilnya positif. Perkaliannya harus kanan dan kiri semuanya dikalikan min 1, jangan X-nya saja. Tapi perlu diingat juga, tanda nanti berubah. Tanda di
Maksudnya dibalik gimana? Nanti ketika tanda di soal itu lebih besar sama dengan, dibalik jadi kurang dari sama dengan, kayak gitu. Udah jelas ya untuk teori-teorinya, kita nggak perlu pakai titik uji. Kita masuk ke menentukan daerah penyelesaiannya. Contoh soal nomor 1 yaitu 2x plus 3y lebih besar sama dengan 6. Ini nanti tandanya lebih besar sama dengan, berarti DP berada di sebelah kanan. Terus untuk menggambarkan garis, kita tentukan titik-titiknya dengan cara, ini yang pertama kita masukkan X sama Y. Langkah pertama, kita tutup nilai X-nya. Ketika X ditutup, X-nya itu 0 artinya maksudnya. Terus kita cari nilai Y-nya. Y-nya 6 bagi 3, ketemu 2. Ganti dibalik, Y-nya yang ditutup. Y ditutup berarti ganti Y-nya yang 0. Berarti X-nya ketemu 6 bagi 2, ketemu 3. Sudah ketemu titik-titiknya, kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Titiknya 0,2. Di sini 3,0. Lihat di sini. 3,0. Kalau sudah, kita hubungkan kedua titik ini. Nah, terus kalau ini kita posisikan tangan kita. Nah, ini ternyata berada di sebelah kanan. Tadi tandanya lebih besar. Berarti DP-nya yang sini. Ini DP, kita arsir. Ini DP-nya. Itu untuk penyelesaian soal nomor 1. Sekarang kita lanjut soal nomor 2, yaitu soalnya min X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Kayak gini. Ingat, di sini itu tandanya X-nya negatif. Tadi kita ubah ke dalam positif dengan cara kedua ruas dikali negatif 1. Sehingga hasilnya min X kali min 1 berarti X. 3 kali min 1 berarti min 3 jadi Y. 6 kali min 1 berarti tandanya ini min, jadi min 6. Ingat, ini tandanya berubah, kurang dari berubah jadi lebih besar sama dengan. Karena ketika kedua ruas dikali min 1, tandanya dibalik. Awalnya kurang dari sama dengan, dibalik jadi lebih besar sama dengan. Ini jangan sampai lupa untuk membalik tanda. Berarti nanti daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanan. Kayak gitu. Sudah jelas ya? Kalau sudah, kita tentukan titiknya sama X, Y. Kita tutup X-nya. Berarti min 6 bagi min 3. Y-nya berarti X-nya tutup berarti ketemu 0. Y-nya ketemu min 6 bagi min 3. Ketemu 2. Kita balik, Y-nya kita tutup berarti Y-nya 0. Nanti ini ketemu X-nya min 6. Kayak gitu. Terus kalau sudah, kita gambarkan titiknya ke dalam koordinat kartesius. Titiknya 0,2. Di sini ini 0,2. Min 6,0. Di sini. Terus kita hubungkan kedua titik itu. Terus kalau sudah, kita posisikan tangan kita kan seperti ini. Daerahnya berada di sebelah kanan. Berarti ini DP-nya berarti yang sini. Ini DP karena sebelah kanan. Ini kita arsir untuk DP-nya. Itulah penyelesaian soal nomor 2. Itu tadi kalau 1/tidak-samaan. Bagaimana kalau nanti lebih dari 1/tidak-samaan? Kita lanjut untuk soal nomor 3.
Oke, kita lanjut soal yang ketiga, yaitu menentukan daerah penyelesaian lebih dari satu pertidaksamaan. Di sini ada 4 pertidaksamaan. Caranya sama, yaitu yang pertama kita cari dulu ini untuk yang pertama, yaitu kita cari titiknya untuk X plus 2Y lebih besar sama dengan 8. Ini nanti daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanannya. Untuk menentukan titik tetap sama. Kita misalkan X-nya yaitu dengan 0. Maka X-nya 0, kita tutup X-nya 0. Setelah itu ketemu nilai Y-nya. Berarti 8 bagi 2. Ketemu 4. Terus kita balik. Ganti Y-nya ditutup. Berarti nilai Y-nya 0. Setelah itu berarti untuk nilai X-nya 8 bagi 1. Berarti ketemu 8. Kita gambarkan titik-titiknya, yaitu titiknya 0,4. Di sini 8,0 saya gambarkan di sini. Setelah itu kita hubungkan titiknya. Nih, titik-titiknya untuk persamaan X plus 2Y lebih besar sama dengan 8. Ini daerahnya berada di sebelah kanan. Berarti ini sebagai DP. Ingat, untuk memudahkan dalam penyelesaiannya, kalau lebih dari satu pertidaksamaan, yang kita arsir itu malah yang bukan DP-nya. Berarti ini yang kita arsir itu malah bukan DP-nya. Karena tadi DP kan berada di sebelah kanannya ini. Ini malah yang diarsir bukan yang DP-nya. Itu untuk mempermudah dalam pengerjaannya. Terus persamaan yang kedua yaitu 3X plus Y kurang dari sama dengan 9. Nanti DP-nya berada di sebelah kiri. Kita cari titiknya. Kita tutup X-nya, berarti artinya di sini X-nya nanti 0. Terus berarti Y-nya ketemu 9 bagi 1 berarti 9. Kita balik, berarti ganti Y-nya ditutup, berarti Y-nya yang 0. Berarti X-nya nanti dapatnya 9 dibagi 3, ketemu 3. Kalau sudah, kita gambarkan titiknya 0,9. Ini 0,9. Yang kedua titiknya 3,0. Berada di sini. Terus kalau sudah, kita gabungkan titik-titiknya ini. Terus ingat, daerahnya berada sebelah kiri. Kiri tangan kita, berarti kiri sebelah sini. Ini merupakan daerah penyelesaiannya. Berarti yang bukan daerah penyelesaiannya berarti kita arsir, berarti yang sana kanan. Yang diarsir malah yang di kanan, yang bukan daerah penyelesaiannya. Terus yang mana daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaiannya itu yang tidak kena arsiran semuanya. Berarti di sini. Karena tadi pertidaksamaan yang pertama harus X lebih besar sama dengan 0, berada di atasnya X. Dan Y-nya lebih besar sama dengan 0, berada di sebelah kanannya Y. Berarti daerah yang dimaksud ini, yang daerah kecil ini, DP-nya yang ini yang kecil. Yang putih dibatasi oleh 4 garis, yaitu ini garis yang pertama, garis yang kedua, ini garis yang ketiga untuk X sama dengan ini untuk yang garisnya Y sama dengan ini, berarti DP-nya itu. Itulah untuk penyelesaian dari mencari daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Oke, kita lanjut untuk mencari sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian. Oke, yang kedua kita masuk materi menentukan sistem pertidaksamaan. Maksudnya di sini nanti dari grafik atau gambar kita disuruh mencari bentuk pertidaksamaannya. Caranya bagaimana? Ini rumusnya. Ini kan ada sebuah grafik. Kamu perhatikan di sini kan pada sumbu Y ada A. Terus pada sumbu X ada B. Kita perhatikan dulu pada sumbu Y. Sumbu Y ini ada A. Kita balik jadi miliknya X. Berarti jadi AX plus B ini pada sumbu X. Ganti miliknya Y. Berarti sini jadi plus
BY sama dengan hasil perkalian ini A dikali B. Ini nanti kalau pertidaksamaan berarti nanti ini tandanya bisa lebih besar atau kurang dari kayak gitu. Itu untuk rumusnya. Rumusnya dalam mengubah grafik ke dalam bentuk pertidaksamaannya. Tapi perlu diingat, rumus ini berlaku jika garis itu memotong sumbu X sama sumbu Y, kayak gitu. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu kamu perhatikan daerah penyelesaiannya. Di sini disuruh menentukan bentuk pertidaksamaannya. Terus gimana? Sama, kamu perhatikan pada sumbu Y di sini ada angka 4, berarti jadi miliknya X, berarti jadi 4X ditambah ini 10 pada sumbu X, ganti miliknya Y, berarti plus 10Y sama dengan hasil perkaliannya 4 kali 10, berarti hasilnya 4X plus 10Y sama dengan 40. Di sini kan bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Berarti kedua ruas ini nanti dibagi 2. 4 bagi 2 ketemu 2X. 10 bagi 2 ketemu 10Y. Maaf, 10 bagi 2 berarti ini ketemu 5. 40 bagi 2 ketemu 20. Terus kalau sudah, perhatikan daerah penyelesaiannya. Kita posisikan tangan kita. Ternyata daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanan. Berarti kalau kanan berarti tandanya lebih besar. Ini kita ubah tandanya lebih besar sama dengan. Itulah penyelesaian soal nomor 1. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut itu disuruh menentukan pertidaksamaannya. Sama caranya kita lihat dulu pada sumbu Y. Makanya ternyata min 6, berarti berubah sini min 6. Jadi miliknya X berarti min 6X. Ditambah, lihat pada sumbu X. Di sini ada angka min 3. Ganti miliknya Y berarti min 3Y sama dengan min 6 kali min 3. Terus kita kalikan, berarti min 6X min 3Y sama dengan min 6 kali min 3. Berarti hasilnya 18, positif 18. Terus kemarin masih ingat ya, itu teorinya itu berlaku jika X-nya itu negatif, X-nya positif, ini kan negatif, berarti kita ubah ke dalam bentuk positif dengan cara kedua ruas dikali dengan min 1 ya, kali min 1, berarti hasilnya 6X, terus ini 3Y sama dengan min 18. X-nya sudah positif. Kalau sudah, ini kan bisa disederhanakan. Ini bisa dibagi 3. Berarti ketemu 6 bagi 3, 2X, 3 bagi 3 plus Y sama dengan min 18 dibagi 3, min 6. Ini untuk tandanya kamu lihat posisinya sekarang. Nih, posisinya berada di sebelah kiri. Kalau kiri berarti tandanya kan kurang dari. Tetapi diingat tadi kan sudah dikali negatif. Berarti tandanya awalnya seharusnya kiri. Jadi tandanya lebih besar. Awalnya tandanya kiri itu kurang dari. Sehingga karena dikali negatif 1, tanda dibalik, sehingga tandanya menjadi lebih besar sama dengan. Meskipun ini kiri, karena tadi dikali min 1, berarti tandanya berubah jadi lebih besar sama dengan. Itulah penyelesaian untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjut untuk bagaimana kalau nanti itu grafik atau bentuknya lebih dari satu garis. Oke, lanjut untuk soal nomor 3.
lanjut contoh soal, yaitu yang ketiga, yaitu menentukan sistem pertidaksamaan jika diketahui beberapa garis. Kita perhatikan ya, disuruh menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah yang diarsir ini. Yang pertama yaitu kita tentukan bentuk pertidaksamaan dulu pada garis yang pertama ini, misalkan dengan garis A, ini garis B. Pertama yaitu untuk garis A. Garis A pertidaksamaannya sama tadi, ini 3 pada Y, berarti jadi miliknya X, berarti jadi 3X plus 4Y sama dengan 3 kali 4. Berarti hasilnya 3X plus 4Y sama dengan 12. Ingat, ini daerah yang diarsir atau DP-nya berada di sebelah kiri. Berada di sebelah kiri, berarti tandanya kalau sebelah kiri tandanya kurang dari, berarti 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Ini untuk pertidaksamaan pada garis A. Sekarang kita lanjut untuk garis B. Garis B. Yaitu garis B ini berarti kita perhatikan yang ini, berarti di sini 1 ganti miliknya X, berarti bisa tulis X ditambah ini min 2 ganti miliknya Y, berarti jadi min 2 sama dengan 1 kali min 2, hasilnya X min 2Y sama dengan min 2. Terus kalau sudah, kita lihat posisi DP-nya. DP-nya berada di sebelah kanan. Ini merupakan DP ini. DP-nya berada di sebelah kanan. Berarti tandanya lebih besar X min 2Y lebih besar sama dengan min 2. Jadi pertidaksamaannya yang pertama yaitu untuk 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 12, terus X min 2Y lebih besar sama dengan min 2, dan ingat ini masih ada ketambahan karena dibatasi oleh ini, X-nya berada di atas, berarti X lebih besar sama dengan 0, dan ini ingat Y-nya di sebelah kanan, berarti ini Y lebih besar sama dengan 0. Inilah untuk sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian itu. Itu ya untuk penjelasannya dari sistem pertidaksamaan. Dan pembelajaran kita hari ini tentang yang pertama, menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan, dan yang kedua, menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaiannya. Untuk lebih jelasnya bisa dicoba latihan soal sebagai berikut. Untuk pertemuan berikutnya yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu menentukan model matematika dari soal cerita program linier. Yang kedua, menentukan nilai optimum dari soal cerita program linier. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.